Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, kita semua dapat melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh ampunan ini. Kita semua senantiasa melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk. Semoga saja amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, tidak terasa sekarang ini kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Kita semua sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan Allah, dan bulan yang senantiasa bagi umat menjalankan ibadahnya dengan baik dan khusyuk akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ramadan artinya adalah pembakaran. Yang dimaksud secara pembakaran di sini Ramadan adalah di mana umat manusia yang berpuasa dengan baik, berpuasa bukan hanya puasa, tetapi mampu untuk mengendalikan dirinya, mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, dan mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah pahala puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, alangkah beruntungnya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin dulu dia bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dia melaksanakan ibadah tarawih, bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak terasa tahun ini ada perbedaan kemungkinan di antara kita. Ada yang sudah di antara keluarga kita yang meninggal dunia, meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara, dan mungkin di antara saudara-saudara kita yang telah ditinggalkan, suasana Ramadannya menjadi suasana Ramadan yang baik, Ramadan yang baru, Ramadan di mana tidak ada satu kekurangan keluarganya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara para pemirsa yang saya hormati, bulan Ramadan adalah sebagai bulan ampunan, dan bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barokah. Dan bulan Ramadan sebagai bulan rahmah, bulan yang penuh rahmat buat siapa? Untuk semuanya. Makanya jika ada orang yang tidak menunaikan bulan Ramadan dari Ramadan tahun kemarin sampai berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, sampai berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dia belum juga menunaikan atau mengqadha ibadah puasanya, maka orang tersebut tergolong orang yang sangat merugi. Bahkan dia tergolong orang yang berdosa. Kenapa? Karena belum sempat, dia belum bayar, apalagi tidak sama sekali untuk mengqadha ibadah puasanya. Orang ini termasuk orang yang rugi, orang yang selalu mendapatkan kerugian dalam hidupnya, dan dia tergolong orang yang berdosa. Maka dari itu wajib bagi umat Islam yang tidak menjalankan ibadah puasa, atau dia ada di antara Ramadan yang kemarin yang dia ditinggalkan, katakan umpamanya dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan dia tidak mampu menunaikan ibadah puasa, maka kalau orang yang tidak mampu sama sekali karena uzur ada penyakit, maka orang tersebut wajib untuk membayar fidyah. Jika ada orang yang mampu, kemudian dia sakit,
maka dia boleh meninggalkan ibadah Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan sebanyak hari yang telah dia tinggalkan. Kemudian bisa diganti dengan hari-hari yang lainnya. Kalau seumpamanya dia berat karena ada orang yang melaksanakan puasa, ada orang yang tidak puasa di antara teman-temannya, kemudian dia sendiri puasa di situ, maka dia boleh satu hari dia bayar untuk jatuh pada hari Senin atau dia bayar pada hari Kamis. Ini boleh. Yang penting orang tersebut wajib untuk mengqadha ibadah puasa sebanyak hari yang telah dia tinggalkan. Maka jika orang itu tidak mengqadhanya, kemudian sampai bertemu Ramadan lagi, ada ulama yang mengatakan ya, orang tersebut wajib membayar qadha, kemudian membayar fidyah sebanyak 1 mud atau memberi makan kepada kaum fakir miskin. Ini menurut ulama atau jumhuratul ulama, kebanyakan ulama. Tapi ada Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, beliau mengatakan, oh tidak boleh dia berpuasa, dia membayar qadha, maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Ini menurut Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang ingin mengqadhanya, silahkan. Kita tinggal pilih, ya, apakah kita mau mengikuti dari ulama yang sebanyak ulama itu, atau kita mengikuti Imam Abu Hanifah. Kita bayar qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Kenapa? Karena perbedaan di antara ulama adalah salah satu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Agar umat bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, tentunya dengan tidak mengeluarkan fatwa atau keinginan dari diri sendiri, tetapi dia mengikuti dasar-dasar atau mengikuti apa yang sudah ditetapkan, diajarkan, difatwakan oleh ulama-ulama yang masyhur dari segi keilmuannya, dari segi akhlaknya, dari segi ibadahnya. Ulama-ulama yang mengeluarkan fatwanya ini, kita ikuti mereka. Dengan catatan kita tidak boleh mengikuti, tetapi kita tidak paham dan tidak tahu dari mana dasar hukum itu yang kita ambil. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, setiap umat Islam di mana dia batal ibadah batal Ramadannya, bagi seorang wanita yang kemungkinan yang setiap tahun atau setiap bulan dia kedatangan tamu, apakah dia dalam keadaan haid, maka otomatis dia tidak berpuasa. Lalu bagaimana? Sampai dia berapa hari tuh dia nggak berpuasa? Biasanya minimalnya itu, maksimalnya itu 14 hari. Minimalnya itu 7 hari sudah selesai. Kemudian bagaimana? Masih ada sisa Ramadan seminggu, lanjutkan puasanya. Lalu bagaimana dengan yang satu minggu itu? Atau yang 14 hari yang belum dibayarkan? Maka dia wajib untuk bayar qadhanya setelah hari raya Idul Fitri atau pada hari-hari lain dalam Al-Quran. Bagaimana dikatakan, wa man kana maridon au ala syafar fa iddatun ayamin ukhra. Barang siapa orang yang dalam keadaan sakit atau orang dalam keadaan perjalanan, maka boleh ia berbuka atau mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi diganti dengan hari-hari yang lain setelah hari raya Idul Fitri. Wajib untuk mengqadhanya. Kalau jika tidak mengqadha, maka dia berdosa. Karena apa? Karena ada kewajiban yang belum dia tunaikan. Sampai ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan kemarin dia belum qadha, ketemu lagi Ramadan datang, maka orang tersebut tetap wajib.
orang tersebut tetap wajib untuk mengqadha puasanya sebanyak berapa hari yang dia tinggalkan, agar dia sempurna di dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang di tahun kemarin. Wajib untuk mengqadhanya. Gitu. Kalau seumpamanya dia tidak mengqadha juga, sampai ketemu hari lain dia mengqadha lagi, maka dia wajib, ada ulama mengatakan wajib bayar qadha, wajib dia membayar fidyah, atau ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu bayar fidyah, cukup wajib bayar qadha di tahun kemarin, di tahun yang setelah hari raya Idul Fitri. Inilah salah satu kehebatan daripada ulama-ulama kita, mengajar kita, membimbing kita agar kita ibadahnya kita merasa benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah para pemirsa yang saya hormati. Hari ini semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan di tahun yang lalu yang mungkin ada beberapa hari yang belum kita bayar qadha, maka kita sebagai orang Islam wajib untuk bayar qadha agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi dan orang-orang yang berdosa. Kita lihat, mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk memperbaiki di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan itu yang datang dalam 1 tahun hanya 1 bulan, dan kita belum tentu bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, alangkah baiknya, alangkah ruginya orang yang belum membayar qadha puasa Ramadan tahun kemarin, segeralah untuk dibayar. Yang pertama, sebelum kita bayar, yang pertama kita mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang seperti kemarin, tahun-tahun kemarin. Yang ketiga, kita berjanji untuk perbaiki Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun kemarin agar lebih baik, dan kita menyesali semua perbuatan-perbuatannya. Oleh semoga mudah-mudahan Ramadan ini mendatangkan satu keberkahan buat kita semua. Ramadan tahun ini mendatangkan ampunan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini sampai selesai, sampai hari raya Idul Fitri, dan mencapai kita derajat untuk mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Oke pemirsa, inilah saya mohon maaf, terima kasih, afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.